Saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka, lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap. Polisi mengungkap peran Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan korban terkait dengan insiden tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan Bahar bin Smith dalam aksi kekerasan tersebut. Penyidik mengatakan Bahar diduga ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, pada Selasa 3 Februari. Polda Metro Jaya kemudian menjadwalkan pemeriksaan terhadap Habib Bahar sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut rencananya dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu 4 Februari sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar bin Smith, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan tersebut. Dengan demikian, total tersangka dalam perkara ini berjumlah 4 orang. Ketiga tersangka lainnya diketahui berada di lokasi kejadian saat insiden penganiayaan berlangsung. Polisi menyebut ketiganya merupakan orang-orang yang berada di sekitar Habib Bahar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengungkap adanya dugaan keterlibatan Bahar dalam aksi pemukulan tersebut. Meski demikian, polisi belum merinci identitas maupun peran spesifik dari 3 tersangka lainnya. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut. Proses penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap kronologi kejadian secara utuh. Polisi juga masih mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum. Jadi terkait saudara tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kita tunggu besok kan keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka, lalu dari tiga tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Bahar Smith. Dia dibawa ke kamar atau ruangan yang ada di rumah salah satu tersangka itu MA, dipukuli, bahkan ada bekas sundutan rokok, ya kurang lebih pemukulan itu lumayan panjang sampai Penetapan status tersangka terhadap Bahar bin Smith oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mendapat sorotan dari Gerakan Pemuda Anasoro Kota Tangerang. GP Ansor menilai korban yang bernama Rida mengalami penganiayaan secara brutal dan tidak manusiawi. Korban disebut mengalami penyiksaan fisik hingga mengalami sejumlah luka parah pada tubuhnya. Lantas, Gerakan Pemuda Ansor mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Tangerang, rekan Gilbert. Silahkan laporan Anda. Ya, Sobat Tribuners maupun berada.
Diketahui Polres Metro Tangerang Kota melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota resmi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka atas dugaan kasus penganiayaan yang terjadi pada salah seorang banser yang saat usai kejadian ataupun acara tablik akbar yang diselenggarakan di Kota Tangerang pada Minggu 21 September 2025 lalu. Baik, rekan Gilbert, korban disebut sempat dihalangi oleh pengawal ketika hendak bersalaman dengan Habib Bahar. Seperti apa informasinya? Ya, Sobat Tribuners, Sobat berada, berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa penganiayaan, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pria yang akrab sapa di saat Habib Bahar tersebut dilakukan usai acara tablik akbar yang digelar di salah satu masjid di Kelurahan Polres Pelawat Utara, Kecamatan Cipondo, di mana acara tersebut Habib Bahar hadir sebagai pembicara ataupun pengkhotbah bagi ratusan jemaah yang hadir pada saat itu. Dan usai acara mulanya berlangsung cukup baik dan lancar, namun hingga akhirnya ketika acara selesai, masyarakat ataupun warga yang hadir sempat dihebohkan dengan adanya aksi kerumunan yang terjadi di beberapa titik di dekat dengan lokasi. Pasalnya memang saat itu para jemaah yang hadir hendak melakukan bersalaman dengan Habib Bahar. Namun korban yang saat itu datang mencoba ikut bersalaman dengan Habib Bahar dihalangi oleh sejumlah orang ataupun petugas pengamanan, sehingga membuat sedikit keributan dan menjadi perhatian umat jemaah yang lain hadir lainnya. Hingga akhirnya demi mengkondusifkan situasi yang dinilai saat itu tengah chaos ataupun tidak terkendali, korban ditarik oleh petugas untuk dibawa masuk ke dalam sebuah rumah terdekat dengan masjid yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Baik, rekan Gilbert, kemudian bagaimana tanggapan dari GP Ansor Kota Tangerang terkait dengan dugaan keterlibatan Habib Bahar dan kelompoknya dalam kasus ini? Iya, pasca penetapan tersangka kepada Habib Bahar dari Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, sejumlah awak media juga termasuk Tribun Tangerang mencoba mengkonfirmasi atau meminta tanggapan dari GP Ansor terkait adanya situasi terkini, tanggapan dari GP Ansor Kota Tangerang terhadap status penetapan tersangka terhadap Habib Bahar. Dan Ketua atau Pimpinan GP Ansor Kota Tangerang, Mityani, menyebut pihaknya telah mendapat informasi akan penetapan status tersangka tersebut dan mengapresiasi kinerja polisi yang bergerak cepat melakukan penetapan tersangka kepada Habib Bahar, dan juga disebutkan terdapat 3 tersangka lainnya. Di depan, GP Ansor pun mengharapkan agar pihak polisian dapat bertindak tegas dan membuka ataupun menjalankan proses penyidikan secara terang benderang agar semua masyarakat dapat mengetahui dulu perkara dan juga terkait dengan masa awal mula terjadinya aksi penganiayaan tersebut. Masalah memang disebutkan pihak dari GP Ansor dan juga istri dari korban tidak ada memiliki niatan untuk melaporkan Habib Bahar dan juga sejumlah rekannya ataupun temannya kepada polisi. Laporan yang disampaikan kepada polisi adalah laporan akan terjadi penganiayaan kepada salah seorang kadernya ataupun anggota Banser yang merupakan kepala ataupun kecamatan operator wilayah di Kecamatan Tangerang untuk Banser untuk GP Ansor Kota Tangerang. Baik, rekan Gilbert, kemudian bagaimana kondisi korban setelah mengalami dugaan penyiksaan brutal selama beberapa jam? Yang disebutkan oleh Mityani, saat kejadian terjadi sekitar pukul 21 September 2025 kemarin, ataupun Seninnya 22 September sejak pukul 00.30 hingga pukul 3 dini hari pagi. Aksi penganiayaan dilakukan sejak tengah malam hingga dini hari dari disebutkan puluhan orang yang diduga merupakan masih dalam satu lingkungan ataupun kenalan ataupun teman dari Habib Bahar. Dan setelah melakukan aksi pengumpulan dan juga pengeroyokan selama 3 jam lamanya, Habib Bahar dikabarkan membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan percobaan penganiayaan. Namun demikian, kondisi korban yang saat itu tidak dapat untuk berkomunikasi akan tubuhnya yang mengalami luka-luka lebam dan juga
ada juga disampaikan beberapa bekas tuntutan dari rokok membuat pihak polisian terlebih dahulu membawa korban ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk menjalani perawatan lebih dahulu demi memulihkan kondisi kesehatan juga. Namun hingga saat ini pihak polisi masih terus mendalami adanya hal-hal lain yang terjadi dalam aksi dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Habib Bahar tersebut. Baik rekan Gilbert, kemudian bagaimana langkah hukum yang telah dilakukan kepolisian setelah menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya, Tribunal Sepak Berada. Pasca ditetapkannya sebagai tersangka Habib Bahar pada akhir Januari kemarin, pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan menerbitkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Habib Bahar atas kejadian ataupun peristiwa tersebut. Dan di mana dijadwalkan bahwasanya besok Rabu 4 Februari 2026 Habib Bahar dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pertama sekitar pukul 10 pagi di Polres Metro Tangerang Kota. Hal tersebut dilakukan guna mengembangkan lebih lanjut juga mengetahui apa penyebab dan juga alasan dan dibalik motif dibalik aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh Habib Bahar. Pasalnya memang kondisi korban disebut sangat memprihatinkan. Saya mengalami sejumlah luka lebam pada bagian sekujur tubuhnya dan membuat polisi terus mendalami kasus ini untuk menemukan kasus-kasus lain dan juga mengungkap motif dibalik terjadinya penyelidikan tersebut. Baik rekan Gilbert, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi kronologis awal korban atau sahabat Rida hendak menghadiri acara pengajian atau Maulid Nabi yang pada saat itu penceramahnya adalah HBS atau Bahar bin Smith. Ya seperti umumnya namanya Maulid itu siapapun kan boleh hadir. Ya termasuk sahabat Rida ini bagian daripada jamaah atau yang ingin menghadiri Maulid. Nah, kejadiannya adalah pada tanggal 21 September ya. 21 September malam hari sahabat Rida berangkat dari rumah ke daerah Cipondoh untuk menghadiri Maulid yang diisi penceramahnya Bahar bin Smith. Nah, sekira jam 10 sahabat Rida sampai kira-kira jam 11 lewat ya acara selesai. Nah, sahabat Rida ini hendak bersalaman dengan Habib Bahar. Nah, jarak 2 meter sahabat Rida ini diamankan oleh petugas atau jamaahnya Habib Bahar karena dianggap sahabat Rida ini mau melakukan tindak kekerasan ke Habib Bahar. Nah, jadi pada saat itu sahabat Rida tidak ada niat apa-apa selain mau bersalaman dengan Habib Bahar. Jadi kalau ada narasi bahwa sahabat Rida ini mau memukul Habib Bahar, mau colok mata Habib Bahar, itu tidak benar. Karena niat sahabat Rida ini hanya bersalaman dan jarak 2 meter pun sudah diamankan, bahkan ada pemukulan. Jadi nggak masuk akal kira-kira kalau sahabat Rida ini mau mencelakai atau melakukan kekerasan terhadap Bahar bin Smith seperti itu. Perlakuan apa aja yang dialami dari sahabat Rida? Nah, luar biasa sahabat Rida ini setelah diamankan atau istilah lainnya di fitting ya di lokasi atau di depan panggung acara, di situ sudah terjadi pemukulan sampai dibawa ke rumah salah satu yang hari ini sudah jadi TSK namanya MA. Nah, di situ Habib Bahar luar biasa melakukan tindakan yang menurut saya itu tidak manusiawi. Informasi yang saya terima dari korban Rida, dia dibawa ke kamar atau ruangan yang ada di rumah salah satu tersangka itu MA, dipukuli. Bahkan ada bekas sundutan rokok, ya kurang lebih pemukulan itu lumayan panjang, sampai beberapa jam lah. Nah, sahabat Rida di sana diperlakukan ya seperti layaknya binatang. Nah, bahkan setelah dilakukan pemukulan, kira-kira menjelang subuh ya, sahabat Rida dibawa lagi di dalam mobil. Menurut keterangan Rida adalah mobil Bahar bin Smith. Di situ juga terjadi pemukulan juga. Dibawalah ke Polsek Kecamatan Cipondoh.
Nah, di situ video juga sudah beredar ya, hasil kreasi pemukulan itu babak belur, sudah tidak seperti manusia lah. Nah, uniknya di kejadian itu BS itu melaporkan bahwa Rida dilaporkan mau atau hendak melakukan pemukulan terhadap Bahar bin Smith. Unik, jadi yang bawa Rida itu ke Polsek sampai ke Polres itu Bahar bin Smith sebetulnya. Nah, kami pada saat itu ya belum tahu informasinya sampai sahabat Rida sudah berada di Rumah Sakit Umum Tangerang, yang memang informasinya itu sudah diketahui semua bahwa sahabat Rida menjadi korban pemukulan Bahar bin Smith dan kawan-kawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.